Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian guys? Semoga kalian sehat-sehat saja ya guys ya. Kali ini saya akan membahas tentang sejarah terbentuknya Indonesia atau NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah guys, saya akan jelaskan dahulu proklamasi kemerdekaan Indonesia jatuh pada tanggal 17 Agustus 1945 guys. Ini merupakan awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia, ditandai dengan dibacakan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno. Nah, berikut ini rangkaian kronologinya ya guys. Pada tanggal 29 April 1945, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepangnya bisa dibilang dengan Dokuritsu Zunbi Yosakai yang didirikan oleh pemerintah Jepang. Mereka beranggotakan 63 orang. Dan pada tanggal 6 Agustus 1945, sebuah bom atom meledak di kota Hiroshima di Jepang. Pada saat itu, Jepang menjajah Indonesia. Dan dalam keadaan seperti itu, pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI kemudian berganti nama menjadi PPKI atau disingkat dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang bisa disebut dengan Dokuritsu Junbi Inkai. Nah guys, pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kemudian dijatuhkan di kota Nagasaki. Akibat dari itu membuat Jepang menjadi menyerah kepada Amerika Serikat. Momen ini dimanfaatkan Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan. Ceritanya, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir mendengar di radio bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu, yang membuat para pejuang Indonesia mempersiapkan kemerdekaan. Dan mereka menunggu saat kedatangan Insinyur Soekarno kembali dari Dalai. Sultan Syahrir mendesak akhirnya kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang akhirnya benar-benar menyerah pada sekutu. Pada saat itu, dini hari tepatnya pada tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Insinyur Soekarno beserta keluarga dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta tidak terpengaruh oleh Jepang. Akhirnya Wikana dan Mr. Ahmad Subarjo di Jakarta menyetujui untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk menjemput Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Awalnya mereka dibawa ke rumah Nishimura, baru kemudian dibawa kembali ke rumah Laksamana Maeda untuk membuat konsep kemerdekaan dan teks proklamasi disusun dini hari yang diketik oleh Sayuti Malik. Dan pagi harinya pada tanggal 17 Agustus 1945 di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, teks proklamasi dibacakan tepat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dan dikibarkan bendera merah putih. Bendera ini dijahit oleh istri Insinyur Soekarno, yaitu Ibu Fatmawati.
Dan peristiwa ini disambut gembira oleh seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengambil keputusan untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945 dan terbentuknya NKRI, serta terpilihnya Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Nah, sekarang kita akan membahas makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, guys. Yang pertama, maknanya sebagai puncak perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia. Adanya kemerdekaan ini diharapkan oleh para pejuang agar bangsa Indonesia bisa segera mengakhiri penderitaannya. Kemerdekaan yang telah dicapai merupakan tahap akhir dari sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia. Yang kedua, bebas dari penjajah. Dengan kemerdekaan yang telah didapat, berarti bangsa Indonesia telah mendapat kebebasan dari segala macam bentuk penindasan dan penjajahan dari bangsa asing. Ketiga, sebuah revolusi baru telah dimulai. Dengan adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia berarti menandakan sebuah revolusi baru. Hal ini berarti terjadi pemindahan kekuasaan negara dari penjajah ke negara yang merdeka dan berdaulat. Dan yang keempat, sebagai berkah Tuhan yang Maha Kuasa. Hal ini memiliki arti bahwa kemerdekaan Indonesia bukanlah hadiah yang diberikan penjajah Jepang sebagaimana yang dijanjikan kemerdekaan Indonesia. Dan ini didapatkan atas jeripayah jiwa dan raga maupun harta rakyat Indonesia. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu sebagai pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Hal ini berarti kemerdekaan adalah sebuah fase penting yang harus dilalui untuk meneruskan perjuangan ke fase berikutnya, guys. Nah, semoga dengan kisah sejarah ini kita semua akan selalu mencintai dan mengenang para proklamator dan pahlawan yang berjuang untuk kemerdekaan Republik Indonesia ini, guys. Nah, singkat sudah, guys, video saya. Jangan lupa ya, guys, komen dan subscribe. Dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. See you next time, guys. Next video. Bye bye.